Pernah nggak sih lagi browsing tiba-tiba ngebut gitu nyamber tanpa ada loading? Padahal tahu ini engine-nya harusnya nggak secepat itu. Besar kemungkinan itu menggunakan cache. Selain content is king, ada juga cache is king. Apa itu cache? Cache adalah tempat penyimpanan data sementara untuk data yang sering digunakan. Analoginya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lagi baca buku di perpustakaan, daripada bolak-balik untuk ngambil buku baru untuk dibaca, mending bawa semua bukunya terus disimpan di meja buat dibaca. Tentu itu akan mempercepat proses teman-teman baca. Jadi nggak usah bolak-balik. Atau aplikasi pemutaran musik atau video atau apapun yang ada offline mode-nya, yaitu adalah implementasi dari cache. Kenapa cache itu penting? Yang pertama tentang kecepatan akses. Dengan cache, kita bisa menurunkan waktu tunggu pengguna untuk mendapatkan informasi dari sistem kita. Kedua, lebih efisien. Dengan cache, kita bisa memanfaatkan sumber daya perangkat jauh lebih sedikit. Contohnya, jika ada 1000 orang yang mengakses website statik kita, misalnya homepage, server jadi nggak usah ngeproses semuanya ke aplikasi kita. Cukup sekali dan hasil cache-nya itu diberikan ke 1000 visitor atau hasil cache-nya itu diberikan ke 1000 user. Maka prosesnya akan sangat cepat dan penggunaan resource di sisi server itu lebih kecil. 3. Jenis cache. Cache ini ada di mana-mana teman-teman. Ada di browser, ada di applications, ada di hardware, ada juga di database. Penggunaannya beda-beda. Contohnya untuk di browser itu untuk nge-cache font, static style, bahkan HTML-nya itu sendiri. Untuk di applications itu bisa untuk nge-cache hasil respon query atau gambar. Untuk di hardware cache ini dari zaman dulu ini sudah ada. Jadi di prosesor itu ada L1, L2 ya. Itu dulunya cache untuk menyimpan instruksi-instruksi yang sering dipakai. 4. Cara kerja cache di kasus website. Nah, khusus untuk kasus website, cache ini posisinya sangat penting. Saya coba ceritakan proses cara kerja cache ini. Pertama, saat Anda mengakses sebuah website, itu sebetulnya Anda mengakses yang namanya aplikasi web server. Aplikasi web server ini bisa mengenali identitas atau detail tentang permintaan Anda. Anda dari mana dan mau akses apa. Web server bisa memutuskan apakah permintaan Anda akan diteruskan ke aplikasi di belakangnya seperti WordPress, Laravel, atau apapun itu, atau web servernya mengambil dari cache storage. Karena dari settingannya dia tahu bahwa halaman ini sudah di cache. Tentu kalau yang diberikannya adalah dari hasil cache storage, ini akan lebih cepat karena nggak ada proses yang harus dilakukan di belakang layar. Kurang lebih seperti itu proses cara kerja cache di website. Ini baru web servernya, belum cache di belakangnya. Apakah kita pakai WordPress, apakah kita menggunakan Laravel, itu ada mekanisme cache-nya sendiri. Intinya buat apa? Untuk mempercepat prosesnya. 5. Resiko cache. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk sistem cache. Ada resiko dari penggunaan cache ini, teman-teman. Yang pertama, storage cache-nya itu penuh atau rusak. Efeknya ya berarti nggak bisa nyimpen. Dan semua request-annya bisa terhenti rusak atau dikembalikan ke aplikasi di belakang layarnya atau diproses ulang. Selanjutnya, efeknya yang paling krusial adalah kontennya jadi tidak update. Maka kita sebagai developer atau sebagai business owner, kita harus pinter-pinter melakukan optimalisasi. Mana yang boleh di cache, mana yang tidak boleh di cache. Terakhir, keamanan. Karena semuanya adanya di storage cache, ini ada kemungkinan bisa untuk di hijack. Contohnya misalnya teman-teman menggunakan cache untuk login session. Maka ada kemungkinan sessionnya di hijack karena disimpannya di cache storage. Kesimpulan, cache sangat membantu untuk mempercepat respon dari setiap permintaan pengguna. Terminologi istilah cache is king akhirnya bisa diterima karena ini ada di mana-mana ternyata. Bukan cuma punyanya website, ada di berbagai macam device dan arsitektur. Teknik optimasi cache ini, teman-teman jadi bisa lebih fokus ke hal yang lain. Apakah seperti clean code atau ngerjain dev code.